pelan-pelan ya. Seret. Nah, ini udah muncul nih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Halo semua, selamat datang kembali di channel Trade dan Trading Academy. Kembali lagi dengan saya Jeremy, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya bikin kotak-kotak atau magic box langsung di handphone ya. Jadi tutorial kali ini saya akan bagikan langsung ya di HP Android dan di HP iOS. Karena bikin kotak-kotaknya di Android dan di iOS itu berbeda ya. Kok bisa beda? Ya karena dari sananya ya, UI-nya beda. Kalau di Android gimana, kalau di iOS gimana. Nah, kita mulai dulu untuk tutorial yang di Android. Nah, pertama kali saya akan contohkan dulu di aplikasi Android seperti apa ya bikin kotak-kotak. Nah, caranya gampang. Di sini kita tinggal pilih pair yang kita mau ya, misalnya pair EURUSD ya. Di MetaTrader buka chart. Lalu ini adalah tampilan default ya, atau tampilan standar dari MetaTrader. Nah, langkah pertamanya sekarang adalah kita tentukan, misalnya mau narik kotak dari bawah ke atas. Di sini kelihatan ada support, di sini ada resisten. Misalnya kita mau bikin kotak, tinggal pencet di mana aja. Misal di sini, tek gini. Nah, tinggal pilih yang kotak bulat segitiga ini. Ini namanya objek. Nah, di sini akan masuk menu objek ya. Cari paling bawah. Nah, di sini ada kotak, tinggal dipencet begini. Lalu kalau udah dipencet, ini kan belum muncul kotaknya. Kita drag misal dari bawah ke atas. Seret gitu ya. Loh, kok nggak muncul ya? Wah, nge-lag. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti tadi sempat nggak kegeser. Kita ulangi lagi. Tambah kotak. Misalnya kita geser dari bawah ke atas pelan-pelan ya. Seret. Nah, ini udah muncul nih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana bikin kotak? Gampang kan? Nah, langkah berikutnya, kotak-kotak ini kan biasanya mau kita copy paste. Nah, biasanya saya tuh gak suka kalau settingan kotak defaultnya seperti ini. Karena kan kalau saya biasa pakai kotak itu yang ada warnanya full. Nah, cara gantinya gimana? Ini tinggal di tap aja, tapi harus pas di titiknya ya. Di sini tuh ada 3 titik. Titik atas, tengah, sama bawah. Kalau kita asal pencet misalnya di sini gitu ya, dalam kotak kita pencet, munculnya lingkaran gini. Akhirnya menu gantinya nggak keluar. Supaya keluar, ini tinggal kita lihat baik-baik. Nah, ini ada titiknya ya, kita harus pas banget. Tep gini, ditahan yang lama. Kalau muncul garis-garis gini berarti salah ya. Pencet dulu. Sekali lagi ya. Nah, kalau bener mencetnya, harus bener ya. Tinggal diklik aja dengan tanda pensil seperti ini, lalu pencet yang isi. Kalau bahasa Inggris itu fill ya. Kalau Bapak dan Ibu Androidnya pakai Inggris, nanti di sininya fill. Lalu pencet selesai. Nah, ini kan kotaknya lebih jelas ya, berwarna. Nah, sekarang udah tinggal gimana caranya nge-copy kotaknya seperti yang kita bahas selalu di kelas ya. Kotak-kotaknya berulang maka harus di copy paste. Kalau di komputer tuh bisa langsung di copy paste ya, di duplicate atau di drag aja. Kalau di handphone tuh nggak bisa di copy ya, mau nggak mau kita harus bikin lagi. Contoh, bikin lagi, pencet yang plus, geser lagi kotak ya. Nanti kita drag misalnya dari bawah ke atas yang sama ya, tingginya harus sama kurang lebih. Nggak usah presisi banget. Lalu kalau kita mau geser kotaknya, ini kita harus paham konsep titik ya. Di sini kan ada titiknya ya, 1, 2, 3 ya. Kalau mau geser kotaknya ini harus titik yang dipencet ya, titik tengah. Nih, tek. Kita geser. Oh, kalau nggak kegeser gimana Pak? Salah berarti ya. Coba sekali lagi. Ditekan geser. Salah. Ini memang butuh jam terbang ya. Di tap akhirnya bisa juga ya. Jadi kita tinggal mau taruh di mana. Kalau rumus kita kan ditaruh di rejection. Misalnya ini rejection ya, taruh di sini. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau copy paste kotak, satu-satunya cara di handphone yaitu adalah bikin kotaknya 2 biji, lalu salah satunya digeser ke titik yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi ini cara tutorial di Android. Saya akan contohkan sekarang yang di Apple. Nah, kita sekarang masuk ke contoh yang buat iOS ya, untuk handphonenya Apple atau iPhone. Nah, jadi caranya gampang. Jadi ini sama banget tampilan MetaTrader ya. Di sini misalnya kita pilih XAU ya. Nah, misalnya ini muncul chartnya seperti ini. Nah, ini saya jauhkan ya biar lebih jelas. Nah, di sini kita tinggal pilih tombol kotak yang udah muncul di atas. Nggak usah dipencet-pencet jadi bulat-bulat ya. Beda. Lalu kita pencet kotak ini.
Lalu di sini ada langsung muncul kotak paling depan. Jadi enak banget. Pencet di sini. Nah, kalau udah kita tinggal geser. Misalnya mau bikin dari atas ke bawah ya, geser aja dari atas ke bawah seperti ini. Sret. Nah, gitu kurang lebih ya. Ukuran kotak-kotaknya bisa dirubah-rubah. Jadi kalau kita udah bikin kotak ada titiknya tuh. 1, 2, 3. Jadi kalau mau geser ukurannya di titiknya nih yang dimainin. Nah, kebayang Bapak dan Ibu ya. Nah, kan kotak-kotaknya ini juga sama ya. Defaultnya itu nggak ada isinya. Jadi kotak garisnya doang. Kalau saya ganti dulu. Caranya gampang. Di tab yang lama titiknya. Nah, dia muncul properti seperti ini. Lalu tinggal dipilih fill. Lalu pilih done. Nah, jadi kan bagus ya. Kayak di komputer kotaknya kotak ya. Ada isi warnanya lebih jelas. Nah, copy pastenya gimana? Ya sama, nggak bisa. Kalau di handphone nggak bisa di copy paste. Cara paling gampang ya bikin lagi aja ya. Nih, tinggal saya ulangi, pencet kotak, pilih kotak lagi, lalu kita drag lagi ya. Yang tingginya sama kurang lebih. Nah, begini. Nah, kan titiknya tuh muncul titik yang tengahnya yang ini, kita tinggal geser aja, Pak. Ups. Geser. Nah, tinggal digeser aja kayak gini. Lalu kita taruh, mau ditaruh di mana nih? Ceritanya kan kita copy paste atau duplicate ya. Kalau ternyata ya memang bikin manual, nggak ada fitur otomatisnya di Apple sayangnya gitu. Nah, kalau ini udah bisa digeser-geser begini ya, udah tinggal kita prediksi harga aja. Nah, kalau udah copy paste seperti ini, ya tinggal kita taruh aja di rejection atau di mana gitu ya, terserah Bapak dan Ibu untuk acuan pergerakan harga ke depannya mau kemana gitu. Oke, jadi pada dasarnya sama aja ya bikin kotak-kotak di Android dan Apple. Yang beda hanya UI di depannya atau tampilan depannya aja. Yang pasti prinsipnya sama, nggak bisa di copy paste. Jadi harus kita bikin manual lalu kita geser-geser. Kalau Bapak dan Ibu malas copy paste, ya misalnya ya, Bapak dan Ibu mau menggunakan kotak ini untuk prediksi harga masa depan, rejectionnya misalnya yang ini, ya. Oh, kalau Bapak dan Ibu nggak ngerti rejection bisa tonton video saya di temanya Magic Box. Nah, kalau kotak ini mau di copy, ini tinggal geser aja, toh sama aja kan. Jadi konsepnya daripada di copy ribet, geser aja, toh sama aja. Anggap aja kotaknya masih ada ya. Tuh kan sama aja. Saya biasa caranya begini. Nah, kurang lebih gitu ya cara bikin kotak-kotak untuk aplikasi iOS dan Android. Semoga Bapak dan Ibu lebih dapat gambaran ya dengan adanya contoh ini. Yang pasti pada intinya kotak-kotak yang dibuat itu gak bisa di copy paste. Jadi kita bikin aja 2 kotak sekaligus di awal-awal dan kita jadikan kotak-kotak itu sebagai acuan. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan ya bikin 2, ya udah bikin aja 1, Bapak dan Ibu geser-geser. Yang penting udah tahu pasang rejectionnya di mana, breakoutnya di mana. Kalau Bapak dan Ibu masih bingung konsep kotak itu seperti apa, Bapak dan Ibu bisa tonton lagi video Magic Box di YouTube kami di Trade Trading Academy. Cari aja Magic Box. Di situ Bapak dan Ibu akan belajar aturan mainnya seperti apa, dan kalau masih susah juga, datang aja ke kelas offline kita atau nonton kelas online kita yang berbayar. Karena di kelas kami yang berbayar itu jauh lebih detail penjelasannya. Mungkin segitu aja dari saya. Semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Bapak dan Ibu dapat info duluan ya kalau kita udah rilis video baru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Jeremy Tanwardi. Salam Trade with Trident. Less risk, more rewards.